pagi, ketemu lagi dengan kawan pajak dengan kami Ngojek. Ngobrol bareng Jacksman. Sebuah platform edukasi perpajakan serta informasi terkini terkait perpajakan dari KPP perusahaan masuk bursa. Perkenalkan, saya Ika Mustikawati. Hari ini kita akan membahas mengenai pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kali ini kita ditemani dengan dua narasumber, yaitu Bapak Muhammad Ishak. Selamat pagi, Pak Ishak. Selamat pagi kawan pajak semua. Kemudian juga ada Bapak Sunarto. Selamat pagi, Pak Sunarto. Selamat pagi Mbak Ika, selamat pagi kawan pajak semuanya. Ya, baik. Nah, mungkin mendekati dengan batas waktu pengisian SPT, banyak dari kawan pajak semua bertanya-tanya atau ingin mengingat kembali bagaimana cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Untuk itu, kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengisian dan pelaporan SPT tahunan dan juga pemadanan NIK dan NPWP sebelum pelaporan di DJP online. Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita, ada dua narasumber. Kita sampaikan mungkin CV singkatnya. Ya, yang pertama yaitu Bapak Muhammad Ishak Ibrahim. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Ishak, ya. Pak Ishak merupakan fungsional penyuluh ahli muda di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Sebelumnya, Pak Ishak juga merupakan account representatif di KPP Pratama Serpong dan juga KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Dan riwayat pendidikannya yaitu Magister Manajemen. Kemudian juga selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Sunarto. Selamat pagi, Pak Sunarto. Selamat pagi Mbak Ika. Ya, Pak Sunarto merupakan account representatif di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian sebelumnya juga pernah bertugas sebagai AR di KPP Madya 2 Surabaya dan juga AR di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Ya. Ya. Baiklah, rekan-rekan semuanya, materi kita, oh ya, dan ini saya sendiri ya, tidak perlu saya Ika Mustikawati, saya juga merupakan fungsional penyuluh ahli pertama di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Baik, Bapak dan Ibu semua, berikutnya kita akan menggali atau sebenarnya mengingat-ingat kembali ya, mengingat kembali cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Betul Ya. sekali. Oke, saya tanya dulu ke Mas Narto nih, kan kalau ini berarti udah dekat-dekat batas waktu pelaporan ya. Kalau batas waktu pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi tanggal berapa nih Mas Narto? Iya, kebetulan ini kan udah musim-musimnya ini ya SPT tahunan. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu paling lambat tanggal 31 Maret setiap akhir tahun. Jadi ini kan udah Februari, jadi udah mendekati Mbak. Jadi tepat sekali acara pada hari ini. Iya, sedang ini ya memang kita meskipun setiap tahun tapi tetap butuh refreshing Betul. lagi, refresh lagi ya. Jadi bagaimana cara mengisinya, terus bahkan Evinnya perlu dipersiapkan lagi nih ya. Kira-kira ya seperti itu ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin untuk yang pengisian dan pelaporan terus juga sekarang ada ketentuan tentang ini ya, pemadanan NIK dan NPWP ya, Pak Ishak ya. Betul sekali Mbak Ika. Ya, Bapak Ibu ya, sekarang pemadanan NIK dan NPWP ya. Nanti itu kan diatur dalam PMK 112. Nanti itu merupakan hal yang penting. Nanti akan ada validasi NIK dan NPWP ya, seperti itu. Ya, baik. Kalau begitu langsung saja ya kita melihat materi pada pagi hari ini. Silakan kepada Pak Ishak, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta sosialisasi dari karyawan-karyawati PT Anabatik ya. Oke. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Sebelum karena hari ini kita akan merefresh kembali ya SPT tahunan PPH orang pribadi, bagaimana cara mengisinya atau bagaimana kita sekarang untuk pemadanan NIK dan NPWP ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin karena
setiap tahun ya misinya mungkin, maka harus kita refresh kembali ya, kita menambah kembali wawasan kita bagaimana cara mengisi, menyetor dan melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Ya, yang pertama ya, tentu kita harus tahu ya sebelum kita mengisi SPT tahunan sumber penghasilan kita ya, sumber penghasilan kita. Tapi sebelum penghasilan mungkin di ini ya, apa namanya, kita harus mengetahui jenis SPT apa ya yang harus kita ini. Tentu hal ini kita berdasarkan profesi ya, profesi. Kalau misalnya dari karyawan, profesi kita sebagai karyawan, usahawan, pekerjaan bebas seperti notaris, dokter, lawyer dan sebagainya, ataupun profesi-profesi lainnya ya seperti itu. Dari situ kita bisa menentukan jenis SPT yang mau kita isi, apakah SPT 1770 ya untuk usahawan atau pekerjaan bebas, ataupun SPT 1770S untuk karyawan saja ya seperti itu, yang penghasilannya di atas 60 juta, ataupun SPT tahunan dengan form 1770 SS yang penghasilannya sampai dengan 60 juta ya. Nah, kembali lagi tadi sumber penghasilan kita misalnya dari pekerjaan. Contohnya di sini Bapak Ibu sebagai karyawan atau karyawati perusahaan Anabatik ya, seperti itu. Jadi mungkin di sini dan Bapak dan Ibu ada dengan batasan nanti penghasilannya sampai dengan 60 juta, itu menggunakan 1770 SS, ataupun di atas 60 juta 1770 S ya seperti itu. Atau bisa saja di samping sebagai karyawan dia juga sebagai usahawan. Nah, di sini Ibu jangan sampai salah Bapak dan Ibu ya. Di sini kita bisa menggunakan 1770 ya seperti itu. Jadi mitigasi dulu, tentukan dulu SPT tahunan yang akan kita laporkan ya seperti itu. Kalau yang dari pekerjaan bebas tentu ini adalah menggunakan 1770. Usahawan juga menggunakan 1770 ya seperti itu. Nah, SPT itu apa kan? Itu kita harus tahu. Nah, SPT ini adalah surat atau sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan perhitungan atau pembayaran pajaknya ya, baik itu objek pajak ataupun bukan objek pajak, termasuk harta, hutang dan lain-lain seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana ya, karena kita di sini untuk fokus ya untuk mungkin karyawan, tapi bukan berarti bahwa di sini hanya karyawan dan tentu aja mungkin ada dari Bapak dan Ibu termasuk juga dia sebut memiliki usaha ya seperti itu ya. Nah, untuk objek pajaknya ya, untuk objek pajak penghasilannya di sini tentu kita harus mengklasifikasikan, karena di SPT tahunan itu ada ya, kalau kita misalnya menggunakan 1770S di situ ya, ada objek yang ada yang objek non final, ada objek final dan bukan objek pajak ya seperti itu. Nah, contohnya di 1770S itu ya, misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai karyawati di 1770 S1 itu ada daftar pemotongan atau pemungutan ya seperti itu tentunya dari pemberi kerja ya seperti itu. Tapi misalnya di bawahnya ada penghasilan lainnya ataupun untuk 17 ataupun ada penghasilan yang bersifat final ya seperti itu. Misalnya hadiah, maksudnya di sini hadiah adalah hadiah undian ya di sini ya, ataupun deposito. Nah, itu di 1770 S2 itu Romawi 2 itu akan ada penghasilan yang dikenakan dari pajak bersifat final. Salah satu contohnya hadiah undian, deposito, pesangon dan sebagainya ya seperti itu. Ataupun ada penghasilan yang bukan objek pajak ya, ataupun yang bukan objek pajak seperti itu. Nah, di sini salah satunya adalah sumbangan, ketika Bapak dan Ibu memperoleh sumbangan, warisan ataupun natura ya seperti itu. Nah,
untuk sumbangan atau warisan natura. Dan untuk isu yang terkini, mungkin itu adalah natura ya, natura di mana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021, itu di Undang-Undang HPP itu disebutkan ya, kalau dulu natura sebelum Undang-Undang HPP adalah non taxable dan non deductible. Nah, untuk di Undang-Undang HPP ini ya, termasuk di turunannya ya, di PP 55 tahun 2022 itu adalah taxable income dan deductible. Artinya bagi si penerima, contohnya Bapak dan Ibu ya sebagai karyawan, jika menerima imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, itu akan merupakan objek pajak ya, dan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ya lebih jelas di sini sebelum tanggal 1 Januari 2002 ya, aturan pemberian natura atau kenikmatan ya seperti itu tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja ya. Nah, terus bagi si penerimanya misalnya karyawan atau apa ya, di sini adalah bukan objek pajak PPh. Nah, mulai tanggal 1 Januari 2022 yaitu sejak Undang-Undang HPP, di sini adalah deductible atau dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Dalam hal ini misalnya PT Anabatik ya seperti itu. Nah, terus bagi si penerima atau karyawan ya seperti ini adalah merupakan objek PPh ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kembali lagi karena ini adalah natura merupakan amanat ya, amanat di Undang-Undang HPP yang terbaru dan isu terkini, ini natura ya sebagai bukan objek pajak ya. Ada juga di PP 55 tahun 2022 itu disebutkan bukan hanya sebagai objek pajak, ada juga merupakan bukan objek pajak, tapi ini sudah dijelaskan ya di pasal 21-nya ya bagi yang menerimanya seperti itu ya. Misalnya contohnya yang bukan objek pajak yang jelas-jelas disebutkan ya di PP nomor 5 tahun 2022 itu adalah dan makanan dan minuman ya seperti itu. Pemberian makanan dan minuman bagi seluruh karyawan. Ya, seperti itu. Itu jelas bukan objek pajak ya seperti itu. Kemudian adalah natura atau imbalan untuk di daerah tertentu ya. Karena memang daerah tertentu itu mengkondisikan adanya perkembangan ekonomi ya seperti itu. Nah, di sini adalah bukan objek pajak ya seperti itu, penggantian atau imbalan ya dalam bentuk natura ya seperti itu. Nah, kemudian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan ya di sini misalnya pemberian alat keselamatan kerja. Nah, ini kan memang suatu keharusan sehingga ini dikategorikan di Undang-Undang HPP maupun di PP 55 adalah bukan objek pajak ya seperti itu. Selanjutnya. Nah, kembali lagi. Nah, tadi adalah objek pajak baik final, tidak final atau objek lainnya ya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara memitigasi ataupun mengklasifikasikan SPT tahunan orang pribadi ya seperti itu. Nah, kembali lagi di sini untuk usahawan menggunakan 1770 ya, usahawan ataupun pekerjaan bebas ya di sini ya. Kemudian menggunakan SPT tahunan 1770S adalah untuk karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta. Sedangkan yang untuk 1770 SS adalah untuk karyawan dengan batasan penghasilan sampai dengan 60 juta. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, nah, kembali lagi, SPT ini adalah sarana wajib pajak untuk menyampaikan penghasilannya, kewajiban perpajakannya, termasuk harta dan hutangnya ya seperti itu ya, seperti itu. Nah, di sini ada dikategorikan penghasilan. Oke. Baik. Tadi udah kita sampaikan ini ya, ada penghasilan, ada harta, ada hutang ya. Kemudian jangan lupa tanggungan ya. Tanggungan ini terkait dengan PTKP ya seperti itu. PTKP ini ya, PTKP
khususnya untuk di Undang-Undang HPP ini ya, ada perubahan untuk batasan penghasilan kena pajaknya ya seperti itu. Tapi untuk PTKP-nya tidak ada perubahan untuk lapisan penghasilan kena pajaknya. Oke, selanjutnya. Untuk yang tadi teknis perhitungannya. Nah, oke. Untuk cara menghitung PPh pasal 21 karyanya, mungkin kalau yang mau saya tekankan di sini adalah mengenai PTKP-nya ya. PTKP-nya untuk tahun pajak 2022 yang Bapak dan Ibu akan laporkan ya masih tetap sama ya. PTKP yaitu sebesar 54 juta ya untuk diri sendiri ya seperti itu. Nah, kemudian berarti satu bulannya adalah 4.500.000 ya seperti itu. Dan tanggungan-tanggungannya kalau memang kita ada tanggungan ya, tanggungan keluarga ya seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah kapan saat pengakuan dari PTKP itu ya kan seperti itu. Contohnya ya ketika misalnya Tuan A masuk sebagai karyawan di PT Anabatik di bulan Januari 2022 ya seperti itu. Nah, dengan status tidak kawin atau tanggungan nol, otomatis PTKP-nya 54 juta ya. Pada bulan Oktober misalnya tahun 2022 Tuan A ini menikah. Nah, bagaimana kita pengakuan PTKP-nya di SPT tahunan ya. Nah, pengakuan SPT tahunannya sesuai dengan Per 16 ya tahun 2016 dan di PMK 101 disebutkan yaitu pada awal tahun kalender ya, seperti itu. Jadi ketika Tuan A pada saat masuk Januari 2022 masih TK 0 baru bisa diakui PTKP-nya meskipun statusnya sudah menikah di Oktober adalah tahun berikutnya ya, tahun 2023 ya PTKP-nya ya seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini sama ya untuk lapisan tarifnya ya, lapisan tarif ya ketika Bapak Ibu mengisi SPT tahunan ya, misalnya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, mendapatkan penghasilan neto dikurangi PTKP ya akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Tapi kalau untuk karyawan ya mungkin bisa lihat di 1721A1 yang sudah diberikan ya oleh dari bagian payroll di perusahaan Anabatik ya seperti itu ya. Gampang aja ya di situ ya cara mengisinya. Nah, di sini kemudian dari 1721A1 untuk mengisi di SPT tahunan yang 1770 S dan SS ataupun bahkan yang untuk 1770 jika karyawan tersebut adalah karyawan dan juga usahawan ya. Untuk lapisan tarifnya ya sesuai dengan di Undang-Undang HPP itu ada perubahan ya seperti itu. Jadi dengan batasannya ya, batasan penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 60 juta dikenakan 5% ya seperti itu. Terus dari 60 sampai 250 itu di 15%, 250 sampai dengan 500 juta 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, perbedaannya di ketentuan yang lama itu 0 sampai dengan 50 dan seterusnya. Ya, seperti itu juga lapisan tarif sekarang dari 5 sampai dengan 35% ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Baik, mungkin materi satunya tadi ya, betul, mengenai betul. Secara umum nih tentang penghitungan SPT tahunan orang pribadi. Nah, tapi sebenarnya gampangnya kalau untuk pegawai itu kan sudah diberikan 17A1-nya yaitu dari perusahaan ya, 1721-nya itu. Nah, itu nanti tinggal kita lihat ya Pak Isak berarti ya. Terus nanti dilaporkan ke DJP online. Kemudian tadi jangan lupa juga untuk ketentuan PTKP ya, itu PTKP. Mungkin banyak yang kadang-kadang salah nih, misalnya di tengah tahun lahir anak ya. Betul. Itu kan lahir anak itu dia tidak bisa langsung diakui di tahun tersebut PTKP-nya. Jadi tanggungannya
diakuinya baru tahun berikutnya Tahun yang berikutnya, utuh seperti ya, itu, berarti yang ya utuh di awal ya. tahun ya. Seperti Mungkin itu. itu ya yang kadang-kadang kok jadi SPT-nya jadi lebih bayar, apa jadi kurang bayar. Betul. Itu diperhatikan lagi. Mungkin kalau PTKP itu lebih mudahnya dilihat dari bukti potong yang sudah diberikan oleh perusahaan. Karena itu sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu pada tahun tersebut. Ya. Baik, selanjutnya mungkin untuk sesi kedua ya. Kita kan ngerasa sakit, masih ada yang sakit. Sesi keduanya yaitu mengenai pengisian dan pelaporan SPT tahunan di DJP online. Ya. Baik, silakan Pak Ishak. Oke, terima kasih. Baik, kita berlanjut ya, biar ada nyambung ya antara tadi mungkin apa aja objek yang final atau tidak final ya, seperti itu. Bagaimana sekarang cara pengisiannya ya, cara pengisiannya atau ini validasi NPWP dulu ini. Oh, ini berarti pemadanan dulu ya. Baik, oke, baik. Sebelum kita mengisi SPT tahunan PPH orang pribadi ya, kita harus memastikan dulu bahwa NIK dan NPWP kita sudah tervalidasi ya, seperti itu. Jadi NIK dan NPWP ini nanti akan menggunakan 16 digit ya, sesuai dengan yang tertera di nomor induk kependudukan ya, seperti itu. Bagaimana operator? Lapor dulu. Oke, mohon maaf direvisi ini. Oke, baik. Tadi karena sudah saya presentasikan ya untuk apa aja yang ada di SPT tahunan orang pribadi itu ya, objek dan bukan objek, atau yang kena final dan tidak final ya, seperti itu. Bagaimana sekarang prakteknya dalam melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi dengan e-filing ya, seperti itu ya. Sebenarnya tidak hanya e-filing ya, untuk yang sekarang tuh ada e-form juga ya, seperti itu. Tapi nggak ada masalah ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tentu langsung saja mungkin ya. Ini mekanismenya saja ya. Nanti yang pertama tentu langkah awal kita ada pemadanan dulu nih dengan NPWP. Nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Nah, terus cara di SPT-nya tentu akan kita menghitung sebenarnya untuk karyawan ini kan sudah ada ya, sumbernya adalah dari bukti potong yang diberikan bagian payroll ya di PT perusahaan Anabatik ya, seperti itu. Nah, setelah kita hitung apakah itu statusnya kurang bayar atau nihil ya. Ketika kurang bayar tentu kita akan membuat ID billing ya. ID billing masing-masing dari wajib pajak tentu punya akun login masing-masing ya, seperti itu. Nah, setelah misalnya kalau kurang bayar statusnya dibayar, baru kita lapor SPT ya melalui e-filing ya. Baru setelah itu dapat bukti penerimaan elektronik. Oke, selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya. Nah, untuk tahapan lapor ya, seperti itu ya. Siapkan ya, tentu langkah-langkahnya ya biar tidak ada kesulitan ya. Siapkan ya. Kalau karyawan berarti bukti potong ya, bukti potong 1721A1 ataupun yang bukti potong yang final ataupun tidak final ya, seperti itu ya. Termasuk ya ketika ada kita menyiapkan juga untuk yang terkini adalah ketika kita memperoleh natura ya, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Apalagi untuk yang sekarang juga isu terkini adalah ketika kita memperoleh dividen ya, dividen kali ya, dividen dalam arti dividen sesuai dengan yang di aturan yang terbaru jika itu adalah diinvestasikan kembali ya. Jangan sampai salah, itu juga dipersiapkan ya. Nah, seperti itu nanti masalahnya itu akan masuk natura dan dividen ini masuk ketika penghasilan, ketika kita ikut mendapatkan fasilitas dividen yang dibebaskan, itu juga akan dimasukkan di SPT tahunan ya, sebagai
yang bukan objek pajak ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Termasuk kalau natura ya, nanti kita akan masukkan ya di situ sebagai penghasilan lainnya ya di situ ya. Penghasilan lainnya di luar penghasilan sebagai karyawan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya nah, mohon maaf, sebelumnya. Nah, tapi pastikan dulu sebelum kita masuk ke login SPT tahunan itu ya, pastikan validasi NIK dan NPWP-nya ya. Jadi kita update dulu di profil di login DJP online www.pajak.go.id ya, seperti itu. Ketika itu ada status valid di profilnya, berarti kita sudah bisa ya, sudah tervalidasi antara NIK dengan NPWP ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengisi SPT tahunan ya. Nah, gimana untuk Bapak dan Ibu ya mengikuti ya, salah satunya mengikuti program pengungkapan sukarela ya, seperti ini juga cukup penting. Ketika ya ikut program pengungkapan sukarela dan mendapatkan surat keterangan ya, surat keterangan program pengungkapan sukarela, maka bagaimana kita mencantumkan ya hartanya di SPT tahunannya, kan seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang ikut peserta PPS ya, seperti itu, mendapatkan SPPH dan mendapatkan surat keterangannya ya, seperti itu. Bagaimana melaporkannya di SPT tahunannya? Ya, ini sesuai dengan di PMK-nya ya tahun 2021 ya, seperti itu. PMK 196 ya kalau tidak salah, itu bahwa nilai yang kita laporkan di SPT tahunannya, tahunnya adalah tahun pada saat diungkapkan harta tersebut, termasuk hutangnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan surat keterangan sebagai wajib pajak peserta PPS, misalnya SPT-nya tahun bulan Maret ya, tanggal 30 Maret 2022, maka di SPT tahunnya di state ya, di tahun itu, tahun perolehannya tahun 2022 ya, bukan tahun sebelum itu ya. Karena ya, sebagaimana kita ketahui kemarin kan program PPS itu mulai 1 Januari sampai 30 Juni ya, seperti itu. Tentu SKP-nya kan berbeda-beda tertanggal ya mendapatkannya ya, seperti itu. Untuk contoh misalnya 30 Maret 2022, bagaimana kita men-state-nya di harta atau hutang di SPT tahunannya ya. Nah, jadi di tahun perolehannya dibuat tahun perolehan tahun 2022. Tentu kalau nilai hartanya adalah nilai harta bersih seperti yang diungkapkan di program pengungkapan sukarela ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengaplikasikannya bagaimana ya? Bagaimana ini pelaporan SPT tahunannya, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, termasuk mungkin nanti akan ada juga video tutorial pemadanan NIK dan NPWP. Oke, silakan. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama,
Buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, mungkin selanjutnya untuk tutorial pelaporan SPT. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar,
silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, baik, itu video tutorialnya. Mudah-mudahan dapat merefresh kembali ya Bapak dan Ibu peserta sosialisasi. Jadi dapat saya simpulkan ya, ketika kita mau mengisi atau melaporkan SPT tahunan, yang pertama tentukan dulu ya, SPT apa yang mau kita isi, formulirnya apakah 1770, 1770S, atau 1770 SS. Yang kedua, siapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu karyawan anak batik ya, itu misalnya siapkan harta atau kartu keluarga, termasuk surat keterangan bebas ya yang ikut program pengungkapan harta sukarela, list ya kalau kita mendapatkan natura atau kenikmatan ya seperti itu, dan bukti potong 1721A1 ataupun bukti potong final ya jika kita memperoleh final ya, misalnya pesangon atau apa ya seperti itu ya. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah ketika kita membuka login SPT tahunan di laman www.djp online ya seperti itu pajak.go.id ya, pastikan dulu bahwa profil kita sudah benar, artinya validasi NIK dengan NPWP sudah valid ya, seperti itu sudah valid ya. Tolong di situ di profil kita klik ya seperti itu, di situ ada data utama lainnya, KLU, anggota keluarga, ya seperti itu. Di profil pastikan bahwa nomor NIK-nya kita isi ya, kita isi dengan benar ya. Yang kedua adalah email ya, email pastikan dengan yang dipakai terkini ya, seperti itu ya. Termasuk nomor handphone ya, karena sarana nanti untuk mengirim token atau kode verifikasi adalah melalui email dan token ya. Kemudian nanti juga untuk NIK harus digunakan ya, diinput ya di profil itu. Jadi kita validasi dulu di situ ya. Nanti ketika kita klik valid yes, nanti akan di situ tercentang valid ya. Nah, seperti itu. Nah, baru kita melanjutkan langkah berikutnya yaitu lapor ya, lapor SPT tahunan ya. Lapor di situ bisa melalui e-filing atau melalui e-form. Nah, ini bisa melalui e-filing. E-filing juga ya, karena kita tadi udah menentukan ya seperti itu apakah 1770S atau SS. Nanti di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan ya ketika kita mengklik melalui e-filing ya seperti itu, apakah Anda karyawan misalnya dengan penghasilan di bawah 60 juta, itu tidak, berarti akan mengarahkan nanti ke 1770S sistem sendiri ya. Cuman kita jangan sampai salah menyentang ya seperti itu. Itu aja.
Terus nanti langkah selanjutnya apakah dengan formulir ya ataupun dengan panduan dan sebagainya ataupun melalui CSV ya di situ ya, ketika kita klik ada 1770 itu melalui CSV ya, CSV aplikasi ya, seperti itu kita upload. Nah, mungkin seperti itu. Nah, setelah kita isi nanti terkirim melalui email bukti penerimaan elektroniknya. Ya, mungkin cukup mudah ya. Nah, mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa segera melakukan SPT tahunannya. Dan tolong diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali materinya yang sangat jelas sekali ya mengenai pengisian, pelaporan, terus dari tadi juga penghitungannya ya, penghitungan SPT tahunan orang pribadi. Serta Bapak dan Ibu juga jangan lupa untuk update ya NIK sebagai NPWP. Karena nanti mulai 1 Januari 2024 itu secara keseluruhan akan berlaku NIK itu menjadi NPWP. Sedangkan sekarang sampai 31 Desember 2023 itu memang masih bisa digunakan sampai proses update itu berjalan secara keseluruhan. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, sekarang mungkin kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan dari Zoom bisa di chat, atau juga yang mengikuti live di YouTube dan juga di Instagram, pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat. Sepertinya udah ada nih, langsung aja kali ya kita jawab. Pertanyaan yang pertama nih kita pilih ya. Dari Bapak atau Ibu siapa? Sebentar nih, lagi dicek dulu ya pertanyaannya. Mungkin yang pertama nih, dari Ibu Ida ya. Bagaimana dengan ibu rumah tangga jika suami sudah meninggal hanya mendapatkan penghasilan dari bunga bank dan tidak ada penghasilan lainnya? Harus lapor dengan form 1770 atau 1770S? Ya, mungkin Mas Ishak dulu yang jawab. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dengan Ibu Ida atau Mbak Ida ya. Oke, baik Bu Ida. Nah, ketika misalnya suaminya sudah meninggal dan hanya mendapatkan penghasilan yang bersifat final ya, seperti itu ya, final atau bersifat final dan tidak ada penghasilan lainnya, harus lapor menggunakan SPT apa. Jadi ya sudah jelas ketika kita menggunakan SPT 1770S itu adalah untuk penghasilan yang diperoleh oleh karyawan ya di atas 60 juta kan seperti itu. Nah, untuk SS yang sampai dengan 60 juta. Nah, gimana ketika tidak mendapatkan penghasilan? Berarti tidak ada penghasilan lain ataupun penghasilan lainnya ya, hanya bersifat final, kita bisa menggunakan SPT 1770 ya, seperti itu. Jadi 1770 tidak hanya untuk usahawan, tidak hanya untuk pekerjaan bebas, bisa juga untuk yang memang tidak memperoleh penghasilan atau penghasilannya hanya yang bersifat final ya, seperti itu. Jadi menggunakan 1770 ya, seperti itu. Mungkin maksudnya nanti bagaimana misalnya untuk warisan nih, warisan yang belum terbagi. Ya itu ahli waris yang berhak itu yang menggunakan juga 1770 ya, seperti itu.
Jadi misalnya masih ini ya, masih ada warisan Iya, aset, misalnya Iya. masih ada kontrak, misalnya gitu ya, kan ada Betul. penghasilan kontrak atau sewa, itu Iya. bisa di 1770 berarti ya. 1770 untuk warisan yang belum terbagi. Ya. Ahli warisnya ya, jadi Iya. subjek pajak. Ya, baik, kemudian pertanyaan kedua, mungkin ke Mas Nata bisa kali ya. Untuk boleh dibantu jelaskan untuk biaya jabatan itu seperti apa, ada detailnya kalau biaya jabatan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit, yaitu tentang biaya jabatan. Ya, memang dalam penghasilan itu kan biasanya dalam bukti potong PPh pasal 21, 1721 A1 itu ada biaya jabatan, yaitu di sini mengakomodasi misalkan kalau jadi seorang pegawai, seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan suatu jabatan itu kan pasti ada biayanya, ada kemungkinan ada pengeluaran yang bisa diakomodasi dalam untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan besarnya biaya jabatan itu kan sudah dibatasi 5%. Dan ada maksimalnya juga sesuai dengan ketentuan, yaitu sampai dengan 500.000 untuk 1 bulannya. Jadi maksimal kalau 1 tahun berarti 6 juta untuk biaya jabatannya. Itu biasanya biaya jabatannya sudah pengurang dipotong dari perusahaan ya? Iya, otomatis sudah masukkan di situ. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup jelas ya untuk biaya jabatan ini. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari ini ya, terkait ya, NIK dan NPWP. Dari Pak Destomi. Oh, sudah dijawab ya? Mungkin untuk tambahan nih terkait data NIK NPWP ini, jika memang yang muncul di DJP online itu belum sesuai, bisa mengajukan perubahan data ya. Perubahan data ke KPP terdaftarnya. Jadi misalnya ada namanya atau alamatnya nih, kalau alamat pindah gitu kan bisa mengajukan ke KPP agar sesuai. Oke, selanjutnya untuk ini untuk mengajukan FI nih. Tiap tahun kan, tiap tahun ada yang kalau misalnya pertama kali belum mengajukan, berarti kan dia mengajukan pertama ke KPP ya. Tapi kalau lupa itu bisa sekarang melalui kering pajak juga bisa ya. Betul. Bisa kering pajak atau Twitternya kering pajak juga bisa. Untuk yang lupa ya Bapak dan Ibu. Tapi untuk yang pertama tetap harus KPP ya Pak ya. Kalau itu pertama itu harus mengajukan ke KPP. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaannya? Yang dari IG. Mungkin ada ya. Ya, dari YouTube. Bisa ditampilkan pertanyaannya? Ya, nomor ya. Dari Bapak atau Ibu, Ibu Arfiana Jasmine ya. Jika saat pendaftaran NPWP melalui online agar bisa akses ke DJP online, haruskah mengurus ke kantor pajak terlebih dahulu? Oh, maksudnya baru pertama kali punya NPWP nih, bagaimana caranya dia bisa mengakses ke DJP online? Masih saya jelaskan? Oke, baik. Mungkin untuk yang baru pertama kali ya, pendaftaran secara online mungkin maksudnya melalui IREK kali ya. Oke, melalui IREK, tapi itu kan tetap ada nanti approval dari KPP terdaftar ya, domisili seperti itu. Nah, tentu nanti kan ada mungkin kartu NPWP-nya atau surat keterangan terdaftarnya. Nanti bisa diambil ke KPP domisili dulu ya. Ataupun menyampaikan berkas ya yang harus disampaikan ke KPP domisili meskipun tidak datang langsung, misalnya karena kondisi wajib pajak baru terdaftar ini jauh ya, seperti itu, kerja di Jakarta, domisilinya misalnya di Bali kan seperti itu ya. Sekarang itu sudah diiniin ya, bisa dengan menyampaikan dokumen-dokumen kelengkapan misalnya
NIK dan KTP-nya scan ya melalui email ataupun dikirim melalui pos tercatat ya seperti itu. Setelah nanti kita teliti ya bagian PIC ya bagian NPWP valid, baru kita approval dan NPWP-nya dicetak dan dikirim nanti ke Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak baru seperti itu. Nah, setelah itu NPWP dan SKT-nya. Setelah itu baru kita bisa ini dengan DJP online ya seperti itu. Berarti bisa ini ya, bisa membuat ya tambahan dong. Mungkin ditanyakannya nih, ini misalkan Ibu Arfiana ya daftar online, habis itu apakah bisa langsung ke DJP online kan gitu. Jadi mungkin bisa saya tambahkan. Jadi untuk ke DJP online kan keywordnya harus pakai Evin. Jadi kalau Ibu sudah terdaftar melalui online, Ibu ya harus ke KPP untuk mendapatkan Evin-nya dulu, baru bisa mengakses ke DJP online. Begitu. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Baik. Jadi jangan lupa untuk akses ke DJP online-nya harus punya Evin juga ya. Betul. Evin. Oke. Ya, kemudian selanjutnya ada pertanyaan nih dari Bu Ida nih, dari Ana Batik ya. Mungkin dari ininya sehubungan dengan Natura untuk karyawan yang mendapatkan benefit mobil, sopir, rumah gitu. Apakah masuk ke PPh 21 atau bisa ke company expense? Nah, ini mungkin secara teknis nih nanti konsultasi dengan AR-nya ya. Betul, iya, karena ini sudah teknis nanti bisa menghubungi langsung saya juga bisa. Oh iya, silakan Ibu Ida. Nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan juga oleh Pak Sunarto selaku AR. Ya, soalnya kan Natura ini kan memang secara ketentuan memang sekarang diatur di undang-undang. Sedangkan dulu kan di PMK, sekarang kan di undang-undang secara base-nya emang taxable dan deductible sekarang. Cuman kan tetap ada batasan-batasannya. Yeah. Sampai mana itu bisa dikurangkan dan sampai mana itu bisa diakui sebagai penghasilan gitu. Jadi nanti untuk lebih teknisnya mungkin bisa kontak ke saya gitu. Oke. Mungkin ditambahkan ya. Untuk Natura ini sebelumnya kan di Undang-Undang HPP ya sudah disebutkan net taxable dan deductible. Pelaksanaannya gimana? Di Undang-Undang HPP itu terbit turunannya adalah PP 55 tahun 2022 ya seperti itu, dan disebutkan juga di situ kriteria-kriterianya atau batasan-batasan apa yang menjadi Natura ya, misalnya mobil itu termasuk kategori ataupun rumah ya seperti itu, ataupun kenikmatan. Nah, bagaimana sekarang dari sisi pemotong ya, dari sisi pemotong atau pemberi kerja ya, karena kewajiban si pemberi kerja itu belum mempunyai kewajiban untuk memotong sampai 31 Desember 2022, baru 1 Januari 2023 ya baru harus membuat bukti potong ya seperti itu. Nah, kategori mobil dan rumah tentu ya di sini ada misalnya dalam bentuk Natura itu nanti untuk saat ini ya seperti ini kan itu adalah sebesar nilai pasar ya, tentu dengan adanya penyusutan juga seperti itu ya, di penjelasannya kan seperti itu. Nah, terus untuk kenikmatan mungkin ya bukan hanya Natura imbalan itu kan, nah sebesar yang pemberi kerja itu nilai yang dikeluarkan oleh pemberi kerja ya seperti itu. Terus ada pertanyaan bisa ke company expense? Nah, tentu saja. Nah, di PP yang di PP 55 itu memang sekarang kan deductible ya bisa dibiayakan ya seperti itu. Tapi kita juga mesti melihat kan itu kan berlakunya 1 Januari 2022 ya, imbalan Natura atau kenikmatan itu. Ketika misalnya perusahaan ini adalah menggunakan tahun buku ya seperti itu, tahun bukunya berbeda misalnya kan dengan tahun, dilihat dulu ya seperti itu. Nah, terus di PP 55 juga nanti karena sudah ada kewajiban ya mulai Januari 2023 akan terbit PMK-nya, teknisnya bagaimana sih batasan-batasannya atau bagaimana perhitungannya kan seperti itu. Nanti akan diatur di PMK akan terbit ya seperti itu.
Ya, jelas ya. Jadi deductible untuk tahun pajak 2022 ya bisa dibiayakan seperti itu. Oh iya. Baik. Selanjutnya mungkin ini ada yang dari fitur raise hand dari Zoom. Ya. Oke. Dari Pak Ari Prasetyo ya. Ya, silakan open mic Pak Ari ya. Selamat siang Pak Ari. Bu. Ya, saya Ari. Kedengaran ya, Bu ya? Ya, kedengaran Pak. Silakan. Ya, jadi gini, saya kan di sini kebetulan saya di sini sebagai payroll ya. Jadi yang menyiapkan SPT A1 untuk karyawan-karyawan di sini ya. Cuman yang ingin saya tanyakan tuh ini Bu ya. Pertama itu untuk nomor bukti potong itu ya. Nomor bukti potong, apakah dalam sistem DJP online itu nomor bukti potong itu harus berurutan atau mungkin apakah mungkin bisa terjadi double dan itu di DJP online itu tidak dipermasalahkan gitu Bu. Jadi apakah harus satu atau bisa terjadi dua nomor untuk nomor bukti potong? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk tahun 2023 ini berarti kita dalam pendaftaran dalam pelaporan di ISPT itu berarti masih menggunakan NPWP ya Bapak Ibu ya. Itu aja sih pertanyaan saya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ari atas pertanyaan. Ya Bu. Ya. Silakan mungkin untuk yang bukti potong double nih, mungkin Pak Nato, bukti potong double itu mungkin nggak? Seharusnya itu nggak terjadi. Oh gitu ya. Misalnya kan bukti potong kan nomornya kan sekuen, baik menggunakan aplikasi ataupun manual pun harusnya nggak bisa double harusnya gitu. Jadi harus berurutan itu. Harus satu Pak ya. Harus satu nomor berarti. Iya betul Pak. Cuman pertanyaan saya misalnya double itu di DJP online-nya itu apakah terbaca atau tidak, itu pertanyaan saya Pak. Di DJP online-nya di saat nanti karyawannya melaporkan misalnya si A sama si C kebetulan nomornya sama. Nah di DJP online-nya apakah bermasalah atau tidak gitu? Di DJP online masing-masing karyawannya ya Pak ya? Iya benar Bu. Iya. Kalau itu sih mungkin terbaca ya, karena sebenarnya di DJP online itu sendiri ada data yang langsung masuk otomatis. Jadi saat pemberi kerja menerbitkan bukti potong, nah itu datanya langsung masuk ke NPWP penerima gajinya. Namun bisa juga kalau misalnya memang ada data-data bukti potong itu yang tidak sesuai, itu yang tadi ya pilih tidak gunakan, kemudian nanti input sendiri manual karyawannya gitu. Kalau bisa ada data yang tidak sesuai. Oh berarti bisa ditambahkan? Mungkin ada yang tidak digunakan gitu Pak ya? Iya. Baik Pak siapa tadi? Pak Ari. Pak Ari. Pak. Ketika kita mengisi contohnya 1770S. Kita isi di 1770 S1 itu ya pemotong ya. Ketika kita klik NPWP itu akan muncul misalnya NPWP Rana Batik, terus ketika klik kita ini bukti potongnya akan muncul kan ya, ada pilihan kan seperti itu akan muncul sendiri secara sistemnya kan iya Pak. Jadi misalnya ketika ada dua double tentu akan ada pilih yang mana kan seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Berarti di DJP online-nya ke detect gitu Pak ya? Iya, ke detect-nya karena dia berdasarkan NPWP Pak. Iya. Masuk NPWP. Kalau ke NPWP perusahaan gitu Bu ya berarti? NPWP ini ya pegawainya. Oh NPWP Jadi pegawai. masuknya datanya ke NPWP pegawai, bukan berdasarkan nomor ini sih ya, bukan berdasarkan nomor bukti potong kan ke akun DJP online. Jadi si perusahaan itu menerbitkan bukti potongnya apa aja terhadap si karyawan ini ada seperti itu. Tapi baiknya memang nomor bukti potongnya tidak double ya,
Seharusnya tidak untuk aplikasi versi Iya. PPh pasal 21 SPT versi 25 ya. Nah, Iya. Oke. Baik, Pak. sekian. Terima kasih. Kemudian tadi pertanyaan Yang Kedua ya. kedua. Pertanyaan Iya. Pak Ari. NPWP berarti masih dipakai di masih SPT dipakai di SPT ya. untuk tahun 2023 ini, Pak ya. Oke. Jadi sesuai PMK 112 ya Pak ya. Untuk NPWP lama sampai dengan 31 Desember 2023 ya masih bisa digunakan. Ya, seperti itu. Ya contohnya saya juga sudah nyoba kan gitu ya. Saya NPWP lama. Ini udah saya update. Masih bisa digunakan. Ya, seperti itu. Baru saya bisa membuka login dengan baik NPWP ataupun NIK. Jadi bisa dua-duanya. Kan seperti itu. Nah, mulai 1 Januari 2024 baru semua sesuai dengan 16 digit misalnya seperti itu. Jadi NPWP lama masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023. Sorry. Berarti maaf Pak, berarti nanti di sistem payroll-nya kita itu mulai Januari 2024 juga sudah menggunakan NIK Pak ya berarti ya. Betul sekali. Ya. Oke. Ya, itu aja Bapak Ibu. Iya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan dulu. Mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ke chat kita ya, chat helpdesk gitu ya, atau kalau misalnya terkait orang pribadi masing-masing juga bisa ke Kering Pajak di 1500-200 atau di Twitternya @keringpajak ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, untuk materi kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya untuk yang tergabung dalam live streaming YouTube dan Instagram. Terima kasih kami sampaikan. Selamat siang. Baiklah kawan pajak semua, sampai di sini edisi Ngojek kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Pajak kuat, Indonesia maju.